Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam nikmat yang besar setelah nikmat iman, yaitu nikmat amal saleh. Kita diizinkan untuk memakmurkan rumah Allah, salat berjamaah, berzikir kepada Allah, dan duduk sejenak di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan dua nikmat yang penting ini, yaitu iman dan amal saleh, yang sering Allah sandingkan dalam Al-Quran, kelak menyelamatkan kita dari kerugian yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi, yaitu surat Al-'Asr, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, dan mereka yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah di atas sunnah-sunnah beliau, dan kita termasuk orang yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang merupakan ringkasan dari Minhajul Qasidin, ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, yang semua itu merupakan intisari dari Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kita sampai pada faslun fi tibil isyrah, ya, pasal tentang baiknya pergaulan. Wa yu'tabaru fil mar'ati li tibil isyrati umurun, dan bagi wanita untuk mewujudkan, ya, keharmonisan dalam rumah tangga, ada beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama, ya, ahaduha ad-din. Yang pertama adalah agama. Jadi seorang wanita yang bisa menghadirkan keharmonisan dalam rumah tangga, sifat yang harus dia miliki adalah ad-din, ya, memiliki agama yang baik. Wa huwa al-aslu, bahkan itu intinya. Liqaulin Nabi, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bidzatiddin, hendaknya kamu memilih yang memiliki agama. Fa idza lam yakun laha dinun afsadat dina zaujiha, kalau seorang wanita tidak memiliki agama yang baik, maka wanita seperti itu hanya akan merusak kualitas agama suaminya. Wa azarat bihi, ya, dan membuat suaminya itu, ya, menjadi merasa berdosa. Wa in salakat sabilal ghirah lam yazal fi bala'in wa taqdiri aishin,
Dan jika seorang wanita itu mudah cemburu, maka tentu dia akan selalu berada dalam bencana dan juga kehidupan yang keruh. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Jadi kebaikan pertama dari aspek wanita untuk menghadirkan keharmonisan dalam rumah tangga adalah kualitas agama. Maka kualitas agama ini menjadi prioritas. Rasulullah menyampaikan wanita dipilih untuk menjadi istri itu ada beberapa pertimbangan. Tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Lima liha, ada kalanya karena hartanya, wa hasabiha, nasabnya, wa jamaliha, kecantikannya, wa diniha, dan agamanya. Maka kata Nabi berikutnya, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama yang baik, maka niscaya kamu akan beruntung. Salafun salih kalau memilih istri, pertimbangan utamanya adalah din, agama. Imam Abdullah ibnu Mubarak adalah anak seorang tukang kebun namanya Mubarak. Mubarak ini tukang kebun milik seorang qadhi, seorang hakim. Satu ketika qadhi ini datang ke kebunnya, minta diambilkan buah delima yang sudah matang. Maka diambilkan oleh Mubarak, disuguhkan, ternyata pahit. Lalu qadhi ini marah, aku minta yang manis bukan yang pahit. Maka diambil lagi, disuguhkan lagi, ternyata pahit. Qadhi itu berkata, kamu sudah bekerja sekian lama, masa tidak bisa bedakan mana delima manis, mana delima pahit? Akhirnya Mubarak menunjukkan kejujurannya. Wahai Tuan, selama saya bekerja di sini tidak pernah sekalipun saya mencicipi buahnya. Maka saya tidak bisa bedakan mana yang manis, mana yang pahit. Ini secara akhlak sudah lulus. Maka qadhi tersebut ingin menguji pemahaman Mubarak terkait agamanya. Mubarak, bagaimana pendapatmu tentang pernikahan? Maka dia menjawab, wahai Tuan, dulu orang Yahudi kalau menikah pertimbangannya harta. Biarpun rusak akhlaknya, yang penting hartanya banyak. Sedangkan orang Nasrani kalau menikah dulu pertimbangan mereka adalah penampilan. Yang penting penampilannya menarik. Kalau laki-laki tampan, kalau wanita cantik. Biarpun rusak akhlaknya enggak masalah. Maka kami kaum muslimin kalau menikah pertimbangannya adalah din. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Pilih yang agamanya baik, niscaya kamu beruntung. Maka qadhi ini terpesona dengan tukang kebunnya, akhirnya dinikahkan dengan putrinya. Dari pernikahan itu lahir ulama besar namanya Imam Abdullah ibnu Mubarak. Jadi orang-orang soleh kalau menikah pertimbangannya din. Nabi sudah menjamin, dan jaminan Nabi tidak mungkin salah. Kalau pilih yang agamanya baik, maka insya Allah beruntung, tidak rugi. Beruntung dunianya, beruntung akhiratnya. Keturunannya insya Allah baik, saleh dan salehah, hafid dan hafizah. Apa sebabnya? Karena madrasah pertamanya, yaitu ibu, adalah orang yang pemahaman agamanya baik. Tapi sebaliknya, kalau salah memilih istri,
memilih istri hanya karena penampilannya yang menarik, hanya karena duitnya yang banyak, sedangkan agamanya tidak baik, sholatnya tidak baik, kemudian tidak pernah membaca Al-Quran, yang ada di benaknya hanya dunia, maka wanita yang seperti ini dikhawatirkan malah merusak kualitas agama suaminya. Apalagi jika wanita itu tidak peduli mana halal mana haram, yang penting dapat duit banyak, maka dikhawatirkan suaminya juga akan terjatuh ke dalam yang haram. Apa sebabnya? Karena orang terdekatnya yaitu istrinya menuntut seperti itu. Bang, kalau tidak bisa bawa emas, bawa berlian, gak usah pulang. Maka akhirnya terjadilah seorang suami melakukan korupsi, mengambil yang haram. Apa sebabnya? Permintaan istrinya. Maka istri salafun saleh di zaman dahulu, ketika suami mereka hendak berangkat bekerja, maka istrinya mengingatkan suaminya agar bertakwa kepada Allah. Kata para istri zaman itu, wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Kami lebih kuat menahan lapar dibanding menahan panasnya api neraka. Maka hari itu tidak ada suami yang terjatuh dalam yang haram. Apa sebabnya? Istrinya mengingatkannya untuk bertakwa kepada Allah. Kita bisa seperti itu kalau istri kita salihah, agamanya baik. Yang kedua, ya, sebelum masuk yang kedua, wa in salakat sabilal ghirah lam yazal fi bala'in wa taqdiri aishin. Dan seorang wanita kalau dia mudah cemburu, maka pasti kehidupan rumah tangganya akan penuh bencana. Kehidupan rumah tangganya keruh. Apa sebabnya? Dia mengedepankan cemburu. Cemburu kalau porsinya wajar, maka membuat kehidupan rumah tangga itu indah, ya, romantis. Justru aneh kalau ada seorang wanita tidak punya rasa cemburu sama sekali terhadap suaminya. Ya, suaminya berangkat nggak pakai minyak wangi, begitu pulang dari kerja baunya harum sekali, bahkan ada bekas bibir orang. Istrinya di rumah biasa saja, bahkan mengatakan alhamdulillah suamiku disukai banyak wanita. Justru kehidupan rumah tangga seperti ini rusak, ya. Maka cemburu itu kalau porsinya tepat, rumah tangga jadi indah. Tapi ketika wanita dipenuhi rasa cemburu, ya, sedikit-sedikit cemburu, maka membuat kehidupan rumah tangga itu menjadi keruh. Suami tidak nyaman. Maka akhirnya betapa banyak disebabkan cemburu yang berlebihan malah berujung kepada perceraian, ya. Apakah rumah tangga Nabi juga dilanda cemburu? Iya. Terkadang Nabi hanya senyum saja. Terkadang Nabi ceramah kepada istrinya, ya. Satu ketika Nabi dikirimi makanan. Saat itu Nabi bersama Aisyah, yang mengirim makanan istrinya yang lain. Maka Aisyah cemburu, ya. Nampan itu disingkirkan sehingga terjatuh, pecah makanan berhamburan. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi ceramah? Tidak. Ini cemburu yang wajar. Jadi kalau cuma piring pecah, nah itu masih wajar. Nabi berkata kepada pembantu yang mengirim makanan itu, gharat ummukum, ibumu sedang cemburu.
maka Nabi mengganti piring yang pecah dengan piring yang baru. Maka rumah tangga yang sering diisi dengan cemburu, insya Allah piringnya sering ganti ya. Tapi terkadang cemburu ketika melewati batas, maka perlu ditegur. Seperti Nabi ketika ziarah ya pemakaman Baqi, mendoakan ahlul Baqi, maka lagi-lagi Aisyah cemburu. Maka Rasulullah kali ini ceramah. Rasulullah menegur Aisyah, "Aja'aki syaitanuk?" Ya, apakah setanmu lagi datang? Ya, maka bapak kalau dicemburui istri dan tidak wajar ya, maka jangan-jangan itu was-was dari setan. Suami pulang sholat subuh ya, kemudian kajian sampai waktu syuruk, setelah itu sarapan sampai rumah jam 7, lalu istrinya marah-marah. Nah, maka cemburu yang seperti ini dikhawatirkan itu was-wasnya setan, maka perlu diceramahi ya. Sini dek, duduk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Ya. Supaya apa? Supaya sadar ya bahwa cemburu yang seperti itu salah. Atsani yang kedua, husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Fa inna sayyi'atal khuluqi dararuha aktsaru min naf'iha. Karena wanita yang akhlaknya jelek itu bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Maka wanita yang bisa menghadirkan kebaikan dalam rumah tangga itu yang akhlaknya baik. Sadar bahwa pemimpin dalam rumah tangga adalah suami ya, laki-laki. Meskipun suami itu misalnya hartanya tidak banyak, sementara istrinya hartanya lebih banyak, dia berasal dari keluarga yang kaya, tetap pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Atau sekalipun suami itu latar belakang pendidikannya tidak lebih tinggi dari istri, istrinya S2, S3, sementara suaminya hanya S1, tetap kendali rumah tangga di tangan siapa Pak? Suami ya. Wanita harus sadar bahwa dia diwajibkan untuk berbakti kepada suaminya, dan bakti kepada suami adalah bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu peluang terbesarnya untuk meraih surga Allah. Maka Rasulullah mengingatkan kepada para wanita, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita itu sudah salat 5 waktu, wa shamat Ramadan, puasa Ramadan, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya, dakhalat al jannah, maka wanita itu masuk surga. Jadi mudah, yang penting sholat 5 waktu, yang penting puasa Ramadan, dan yang ketiga apa? Taat kepada suaminya. Maka wanita seperti itu tempatnya di mana? Surga. Jemaah dimuliakan oleh Allah, seorang wanita ketika dimarahi oleh suaminya ya, maka dia bersabar, dia genggam tangan suaminya, dia berkata, hadhihi yadi biyadik, ini tanganku dalam genggamanmu, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda, aku tidak mungkin pejamkan mataku malam ini sampai engkau ridha.
begitu ciri khas wanita ahli surga. Berbakti kepada suami, kesabaran menghadapi suami itu adalah jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang sabar maka selalu menghasilkan kebaikan dalam rumah tangganya. Maka pernah saya kisahkan ya, bagaimana istri Abu Talhah ya, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini wanita yang mulia. Mahar pernikahannya adalah sebaik-baik mahar, yaitu 2 kalimah syahadat ya. Nah, ketika berumah tangga dengan Abu Talhah, satu hari diuji oleh Allah. Abu Talhah anaknya diwafatkan oleh Allah. Maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, jangan ada satupun yang memberitahu Abu Talhah, biar aku memberitahu dengan caraku ya. Maka lihat kesabaran seorang Ummu Sulaim. Meskipun hatinya pedih, dia tetap menghadirkan bakti yang terbaik untuk suaminya. Dia dandan secantik-cantiknya, dia masak makanan yang paling lezat untuk suaminya. Maka begitu suaminya pulang, bertanya, bagaimana keadaan anak kita? Kata istrinya, huwa ala askani makana, dia dalam keadaan setenang-tenangnya. Maka suaminya makan dengan lahap. Setelah itu berhubungan dengan istrinya. Maka baru istrinya memberitahu, wahai suamiku, kalau ada satu kaum minjam perabotan, lalu perabotan itu diminta pemiliknya untuk dikembalikan, bagaimana pendapatmu? Ya tentu kaum itu harus mengembalikan perabotan itu kepada pemiliknya, karena itu bukan milik dia. Maka istrinya berkata, wahai suamiku, Allah telah mengambil anak kita, tolong kamu urus pemakamannya besok. Maka suaminya kaget, kamu baru memberitahu aku sekarang ya. Bayangkan, padahal sudah makan lezat, sudah berhubungan dengan istrinya, masih kaget. Bagaimana kalau suami baru sampai rumah, dia kelelahan, kena macet, stres, sampai rumah diberi kabar duka, jangan-jangan jantungan ya. Maka kesabaran seorang Ummu Sulaim ini mengundang keberkahan yang besar. Dari hubungan itu lahir seorang anak, namanya Abdullah. Lalu anak itu memiliki ya 9 orang anak yang seluruhnya hafal Al-Quran ya. Jadi kesabaran di dalam rumah tangga itu selalu berbuah keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-salis ya, yang ketiga, husnul khalqi. Kalau yang kedua tadi husnul khuluq ya, baik akhlaknya. Yang ketiga husnul khalqi, baik penampilannya. Secara fitrah laki-laki itu menyukai keindahan ya. Kalau memilih istri ya yang cantik, yang indah. Wa huwa al-matlub, dan itu sesuatu yang dituntut. Apa sebabnya? Idz bihi yahsulut tahassun ya, karena dengan itu tercapai yang namanya tahassun, menjaga diri. Seorang suami ketika istrinya penampilannya indah, maka keindahan-keindahan di luar rumahnya itu menjadi tidak menarik. Apa sebabnya? Karena di rumahnya lebih indah.
Maka dengan itu ya tercapai tujuan salah satu pernikahan, yaitu ya tahassun, menjaga diri. Walihadza umira bin nazari ilal makhtubah. Makanya ada perintah untuk melihat calon istri, ya. Bahkan diperbolehkan melihat wajahnya, ya, kemudian kedua telapak tangannya. Wa qad kana aqwamun la yanzuruna fil husni. Ada sekelompok kaum yang mereka itu tidak peduli dengan kecantikan, ya, tidak mau melihat calon istrinya. Wala yaqsiduna tamattu. Mereka ketika menikah tujuannya bukan untuk bersenang-senang, tujuannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Orang seperti ini langka, ya. Kama ruya annal imama Ahmad rahimahullah ikhtara imra'atan awra ala ukhtiha. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad ibnu Hanbal, dijuluki imamu ahli sunnah. Beliau sehari semalam sholat sunnah tidak kurang 300 rakaat. Beliau ahli hadis, ya. Maka ketika beliau menikah, ditawari salah satu dari dua bersaudara. Yang satu matanya buta sebelah, yang satu tidak. Maka Imam Ahmad ibnu Hanbal memilih yang buta sebelah, ya. Yang seperti ini langka. Kalau kita ditawari, Pak, yang satu cantik, yang satu kurang cantik, pilih yang mana kira-kira? Yang cantik, ya. Jadi yang seperti ini langka. Tapi ada orang menikah tidak memperhatikan penampilan, ya. Semata-mata dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa anna hadza yanduru. Hanya saja yang seperti ini langka. Wattiba'u ala dhiddihi. Tabiat manusia kebanyakan memilih, ya, memilih selainnya. Maksudnya memilih yang menarik penampilannya. Ar-rabi'u khiffatul mahri. Yang keempat, yaitu mahar yang murah, ya. Waqad zawwaja Sa'id bin Musayyib ibnatahu bidirhamain. Dan telah menikahkan Sa'id ibn Musayyib putrinya itu dengan mahar hanya 2 dirham. Jadi perkara yang keempat dari aspek wanita yang bisa menghasilkan kebaikan dalam rumah tangga, yaitu mahar yang murah, ya. Wanita yang baik itu yang maharnya murah. Jadi wanita tidak menuntut mahar yang tinggi dari calon suaminya, itu yang terbaik. Tapi laki-laki yang terbaik adalah yang memberikan pemberian yang terbaik untuk calon istrinya, ya. Kalau laki-laki itu misalnya kaya raya, penghasilannya banyak, ya, lalu memberikan mahar hanya sedikit, ini pelit. Tapi kalau laki-laki itu penghasilannya pas-pasan, baru mulai merintis usaha, maka wanita jangan menetapkan mahar yang tinggi. Wanita yang terbaik yang maharnya murah. Maka Sa'id ibnul Musayyib dijuluki Sayyidut Tabi'in, ya, oleh penduduk Madinah. Sa'id ibnul Musayyib ini bukan orang sembarangan, ulama besar dari kalangan tabi'in, bahkan dijuluki Sayyidut Tabi'in oleh penduduk Madinah. Beliau menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ibadahnya Sa'id ibnul Musayyib jangan ditanya, ibadahnya dahsyat luar biasa. Diriwayatkan
beliau itu wudu untuk sholat subuh dengan sholat isya itu satu, ya. Dan itu beliau jaga selama 50 tahun. Begitu kualitas ibadahnya Sa'id Ibnul Musayyib. Lalu bagaimana putrinya beliau? Putrinya beliau bukan wanita sembarangan. Diriwayatkan putrinya itu adalah secantik-cantik wanita di Madinah. Ya, Bapak pernah ke Madinah. Kalau ketemu dengan wanita Madinah, itu menurut Bapak cantik apa kurang cantik? Ya, rata-rata cantik. Maka Masya Allah, hari itu disebutkan putrinya Sa'id Ibnul Musayyib itu wanita Madinah yang paling cantik. Dia dipinang oleh putranya khalifah, ya, yang meminang langsung khalifah zaman itu, yaitu Abdul Malik bin Marwan, meminang putrinya Sa'id Ibnul Musayyib untuk dinikahkan dengan putranya, yaitu Yazid bin Abdul Malik, calon khalifah berikutnya. Maka kalau putrinya Sa'id Ibnul Musayyib ini dinikahi oleh Yazid bin Abdul Malik, kelak dia akan menjadi, ya, permaisuri khalifah. Maka Sa'id Ibnul Musayyib menolak. Kata Sa'id Ibnul Musayyib, putriku adalah amanah di leherku. Betapa berat pertanggungjawabanku kelak kalau dia menjadi istrinya khalifah, bergelimang harta, dikelilingi pembantu di kanan kirinya. Bagaimana dia bisa menjaga keteguhan agamanya, ya. Kemudian putrinya Sa'id Ibnul Musayyib ini wanita yang hafalan Qur'annya luar biasa. Dia hafal 30 juz mutqin. Dan diriwayatkan beliau adalah wanita yang sangat mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada wanita seperti ini di zaman kita, ya, lalu menetapkan mahar yang agak tinggi, kira-kira kita mau atau tidak, Pak? Mau, kalau kualitasnya seperti ini. Maka Masya Allah, Sa'id Ibnul Musayyib hanya menikahkan putrinya dengan mahar berapa? 2 dirham. Ya, 1 dirham itu kurang lebih ya 80 ribuan. Kali 2, berapa, Pak? Ya, hanya sekitar ya 100-an ribu. Tidak sampai 200 ribu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa suaminya putrinya Sa'id Ibnul Musayyib ini? Dia adalah muridnya Sa'id Ibnul Musayyib, orang yang sangat rajin menghadiri majelis ilmu Sa'id Ibnul Musayyib. Namanya Ibnu Abi Wadda'ah. Satu hari Ibnu Abi Wadda'ah, istrinya diwafatkan oleh Allah. Maka dia mengurus pemakaman istrinya. Dia berkabung sehingga tidak bisa menghadiri majelis gurunya beberapa hari. Setelah selesai masa berkabung, maka dia pun kembali hadir di majelis gurunya. Ya, murid paling rajin nggak hadir beberapa hari, maka gurunya tentu bertanya, Aina kunta, kamu dari mana kemarin-kemarin, kok nggak kelihatan? Ya, maka dia menjawab, tuwfiyat ahli, istriku diwafatkan oleh Allah, fashtaghaltu biha, maka aku sibuk mengurus pemakamannya, aku berkabung wahai Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Maka sang guru kemudian bertanya, halis tahdatsta imra'atan,
apakah kamu sudah mendapatkan wanita calon pengganti ya istrimu yang meninggal dunia? Maka muridnya yang saleh ini berkata, ya Aba Muhammad, yarhamukallah, wahai Abu Muhammad, wahai Imam Sa'id ibnul Musayyib, semoga Allah merahmatimu. Waman yuzawwijuni walaysa indi illa dirhaman aw thalatha. Wahai Imam, siapa orang yang mau menikahkan putrinya denganku, sedangkan aku tidak punya harta kecuali 2 atau 3 dirham? Maka kata Imam Sa'id ibnul Musayyib, aku yang akan menikahkan putriku denganmu. Ya. Awataf'al, apakah mungkin engkau melakukan itu? Na'am, iya. Maka dipanggil beberapa orang yang masih hadir di masjid setelah ya majelis ilmu itu, kalian kesini. Maka Imam Sa'id ibnul Musayyib memuji Allah, bersolawat atas Rasulullah, lalu menikahkan Ibnu Abi Wadda'ah dengan putrinya. Berapa maharnya? 2 dirham saja. Maka muridnya ini kebingungan ya, tapi senang. Apa sebabnya, Pak? Dapat istri anak gurunya, kan luar biasa ya. Maka dia pun pulang. Dia bingung, nggak punya uang. Ini aku harus minjem siapa untuk mengadakan jamuan ya. Saat itu dia sedang puasa sunnah. Orang soleh kalau siang puasa sunnah, maka dia pun menyiapkan buka puasa. Bagaimana menu buka puasa di rumahnya saat itu? Hanya ada roti kering diolesi minyak zaitun. Sangat sederhana. Ketika dia buka puasa, rumah diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man bil bab, siapa di luar? Sa'id ya, aku Sa'id. Maka muridnya itu memikirkan semua nama Sa'id yang dia kenal kecuali Sa'id gurunya, yaitu Sa'id ibnul Musayyib. Ternyata begitu dibuka pintunya, yang ada di depan rumahnya adalah Imam Sa'id ibnul Musayyib. Kata beliau, putriku telah menjadi istrimu, aku tidak senang menahannya lama-lama. Ini aku antar, ini istrimu ya. Lalu ditutup pintunya, Imam Sa'id ibnul Musayyib pulang. Begitu pernikahan ya putri seorang ulama besar zaman itu, maharnya cuma berapa, Pak? 2 dirham ya. Maka wanita untuk menghadirkan kebaikan dalam rumah tangga, yang terbaik maharnya murah ya. Tapi sebaliknya laki-laki dituntut untuk ya memberikan yang terbaik bagi calon istrinya, apalagi kalau dia mampu. Makanya Rasulullah SAW disebutkan ketika menikahi Khadijah ya, berapa mahar beliau? 30 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harganya hari ini kurang lebih 35 juta. Kali 30 berapa, Pak? Ya, sekitar 1 M. Itu kira-kira kalau ada orang menikah hari ini maharnya 1 M. Itu mahar yang kecil atau yang besar, Pak? Ya, besar. Jadi nggak perlu dipertentangkan. Wanita tidak perlu minta mahar yang tinggi-tinggi, tapi laki-laki kalau duitnya banyak juga jangan pelit. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, la taghalu fi muhurin nisa.
kalian jangan bermahal-mahal di dalam urusan mahar wanita, ya. Jadi bagi para ayah, jangan menetapkan mahar yang tinggi untuk ya putrinya. Apa sebabnya? Pernikahan ini halal, ibadah kepada Allah, maka mudahkan. Terkadang orang untuk yang haram mudah, tapi begitu untuk yang halal dipersulit, ya. Ketika anak perempuan dijemput pacarnya, ya, untuk malam mingguan misalnya, terkadang orang tua memudahkan, padahal hanya ditraktir semangkok bakso. Boleh orang tua, ya, mengizinkan anak perempuannya dijemput laki-laki yang tidak halal baginya. Tapi giliran urusan yang halal, pernikahan, nanyanya macam-macam, seperti penyidik, ya, menginterogasi tersangka. Kamu kerjaannya apa? Penghasilannya berapa? Ya, sudah punya rumah apa belum? Sudah punya kendaraan? Mereknya apa? Masya Allah, mudahkan yang halal. Wa kama tukrahul mughalatu fil mahri min jihatil mar'ah, yukrahu su'al an maliha min jihatir rajul. Sebagaimana bermahal-mahal dalam mahar itu enggak boleh, sama seorang laki-laki menanyakan harta calon istri itu juga enggak boleh, ya. Laki-laki kok nanya, kamu anak keberapa? Kamu dapat warisan apa? Saldo rekeningmu berapa? Ya, ini terlarang, ya. Ini jelek perilaku seperti itu. Qala Ats-Tsauri, bahkan berkata Imam Ats-Tsauri, idza tazawwaja ar-rajulu wa qala ayyu syai'in lil mar'ah. Kalau ada seorang laki-laki menikah lalu dia bertanya kepada istrinya, ya, kamu punya harta apa saja? Fa'lam annahu lisun. Ketahuilah laki-laki seperti itu pencuri, ya. Jadi jangan sampai seorang laki-laki mengharapkan harta milik istrinya, karena ketika menikah maka kepala rumah tangga adalah laki-laki, yang wajib memberi nafkah adalah siapa? Laki-laki. Al-khamisu, yang kelima, al-bakaratu, yaitu, ya, gadis. Pilih yang gadis. Li'anna syar'a nadaba ila dzalik, karena syariat memerintahkan itu. Wali annaha tuhibbuz zauj wa ta'lifuhu aktsara minas sayyib, karena wanita yang masih gadis itu lembut terhadap suaminya lebih dibanding, ya, yang janda. Fayujibu dzalika alwudda, maka tentu hal seperti itu akan menghadirkan cinta dari suami, ya. Fa inna tiba'a majbulatun 'alal ungsi bi awwali ma'luf, karena tabiat seorang wanita itu lebih cinta terhadap laki-laki pertama yang dia kenal, ya. Wa huwa aidan akmalu limawaddatihi laha, maka tentu seorang suami akan lebih, ya, sempurna cintanya terhadap istrinya. Apa sebabnya? Karena istrinya memberikan kasih sayang yang paling besar. Li'anna taba'a yang firu minallati massaha ghairuhu, ya, ditambah lagi karakter laki-laki itu meninggalkan orang yang pernah disentuh oleh orang lain.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, yang kelima, agar kehidupan rumah tangga lebih harmonis, lebih indah, ya, kalau cari istri pilih yang gadis, ya, karena wanita ketika masih gadis maka cintanya terhadap suami itu lebih besar, ya, karena itu cinta pertama. Dan cinta pertama itu adalah cinta yang tidak pernah terlupakan. Maka seorang penyair namanya Abu Tammam dalam syairnya mengatakan, naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali kam min manzilin ya'lafuhul fata wa haninuhu fil manzilil awwali. Ya, begitu kata Abu Tammam, pindahkan hatimu kemanapun yang engkau sukai, tidaklah cinta itu kecuali pada kekasih yang pertama. Ya, maka kebanyakan orang yang dipilih untuk menjadi istri itu adalah cinta yang keberapa, Pak? Yang pertama. Ya, orang soleh itu ketika memilih istri adalah cinta pertama, ya, karena dia baru mulai mengenal wanita itu ketika hendak menikah, ya, jadi pengalamannya nggak banyak, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lalu kata Abu Tammam berikutnya, betapa banyak tempat singgah yang disinggahi oleh pemuda. Kita, ya, merantau ke sana kemari, keluar kota bahkan keluar negeri, tapi wahaninuhu fil manzilil awwalin, tempat yang paling dirindukan adalah tempat tinggal yang pertama. Ya, Bapak meskipun rumahnya di kota megah, tapi punya rumah, ya, di kampung sederhana, tetap setiap tahun dikunjungi, setiap tahun mudik ke kampung halaman. Begitu fitrah manusia, tempat tinggal yang paling berkesan baginya adalah tempat tinggal yang pertama, yaitu rumahnya siapa? Orang tua. Apalagi ketika orang tuanya masih ada, ditambah spirit birrul walidain, maka semangat untuk mudik ke kampung halaman lebih besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, as-sadis, yang keenam, antakuna waludan. Ya, yang keenam yaitu wanita yang subur, yang bisa melahirkan anak yang banyak. Orang tua kita dulu itu anaknya banyak-banyak apa sedikit-sedikit, Pak? Ya, banyak. Ada yang anaknya 12, ada yang anaknya 15, ya. Paling sedikit itu 5. Rata-rata lebih dari itu. Maka wanita yang bisa menghadirkan keharmonisan dalam rumah tangga itu diantara cirinya adalah yang subur. Karena fitrah manusia itu pasti merindukan yang namanya keturunan. Kita ketika bekerja, ya, berangkat gelap, pulang gelap, kena macet, lelah sekali. Begitu sampai di rumah disambut oleh senyum anak-anak kita, maka seketika kelelahan itu hilang. Ya, makanya dalam surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak-anak adalah, ya, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Kehidupan rumah tangga itu menjadi indah kalau di situ hadir, ya, keturunan. Ditambah lagi kita orang yang beriman,
pertimbangan kita memiliki banyak keturunan adalah nanti anak-anak kita menjadi investasi kebaikan untuk akhirat kita, ya. Maka nanti di hari kiamat ada orang tua yang heran dengan kedudukannya yang begitu tinggi di surga, padahal dia merasa amalnya biasa saja, qiyamul lailnya biasa, infak sedekahnya biasa, puasa sunnahnya biasa. Kok bisa derajatnya di surga tinggi luar biasa? Maka dia pun bertanya kepada Allah, ya, disebutkan dalam hadis Nabi, wa innar rajula la tu'jibuhu darajatuhu fil jannah fayaqul anna lana hadha. Ada orang mengadu kepada Allah tentang kedudukannya yang tinggi di surga. Ya Allah, dari mana semua ini? Maka dijawab oleh Allah, bistighfari waladikalak. Ini disebabkan istighfar, permohonan ampun yang dilakukan oleh anakmu untukmu, ya. Dalam riwayat lain, bita'limi waladikumal Qur'an, karena kamu terlibat mencetak anak-anakmu menjadi ahli Quran. Maka penting memilih istri yang subur. As-sabi', yang ketujuh, an-nasabu, yaitu nasab. Wa huwa an takuna min baiti dinin wa salahin, yaitu memilih wanita yang berasal dari keluarga yang memiliki agama yang baik dan memiliki kebaikan, ya. Nasab itu salah satu pertimbangan di dalam menikah. Makanya di antara pertimbangan memilih istri, kata Nabi, lihasabiha, karena nasabnya, ya. Dan nasab ini penting. Maka orang Arab memperhatikan nasab itu luar biasa, ya. Mereka hafal nasab itu sampai yang kesekian, ya, fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, ya. Mereka tahu jalurnya. Apa sebabnya? Di antara pertimbangan memilih istri adalah nasab, ya. Karena orang tua yang saleh, keberkahannya itu dirasakan oleh keturunan-keturunannya. Maka kita kalau mencari istri, cari keturunannya orang saleh. Ada keberkahan di sana, ya. Sejarah bercerita dari masa ke masa betapa orang tua yang saleh itu keturunannya diberkahi oleh Allah. Imam Abdullah ibnu Mubarak, ya, mengapa lahir ulama besar seperti itu? Saudagar kaya raya, mujahid fi sabilillah, itu berkah kesolehan ayahnya, namanya Mubarak. Kemudian sebelumnya abad pertama, ya, ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, bahkan keadilannya tidak cuma dirasakan oleh manusia, tapi hewan-hewan ikut merasakan keadilannya Umar bin Abdul Aziz. Maka hari itu serigala berhenti menerkam domba, singa berhenti menerkam domba. Kok bisa lahir manusia seperti itu? Dia ulama, dia ahli ibadah, dia hafal Quran, ditambah lagi dia khalifah yang adil. Itu berkah kesolehan pendahulu-pendahulunya, ya, yaitu diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Kemudian putranya Umar, Asim, menikah dengan wanita yang salihah, anak penjual susu. Dari pernikahan itu lahir putri namanya Laila. Laila kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan. Nah, dari pernikahan itulah lahir Umar bin Abdul Aziz. Jadi karena yang pertama ada keberkahan di sana, ya.
Yang kedua, dari sisi medis, bukankah ada namanya penyakit genetik? Ya, mungkin ada sebagian di sini yang latar belakangnya dokter. Ya, kalau orang tuanya punya sakit tertentu, maka berpeluang besar anaknya mengidap penyakit yang sama, ya kan Pak? Nah, maka penting kita memperhatikan nasab ketika memilih ya pasangan kita. Kemudian as-samin, yang kedelapan, antakuna ajnabiyatan. Hendaknya memilih ya ajnabiyah. Maksudnya apa? Wanita ya yang tidak ada hubungan keluarga. Wanita yang secara hubungan itu jauh, ya. Jangan terlalu dekat. Ya, terlalu dekat contohnya apa? Sepupu dengan sepupu, ya. Ini kakak, ini adik. Kakak punya anak laki-laki, adik punya anak perempuan. Lalu dijodohkan. Nah, ini terlalu dekat, ya. Maka kata Imam Ghazali, pilih yang jauh. Karena kalau terlalu dekat, dikhawatirkan keturunan yang lahir itu lemah. Ya, begitu diantara alasannya. Wa kama yanbaghi lirrajul ayyanzura fil mar'ah, yanbaghi lil wali ayyanzura fi dinir rajul wa akhlaqihi wa ahwalihi. Sebagaimana seorang laki-laki memperhatikan ya kualitas wanita yang akan dia nikahi, maka wajib bagi wali ya, yaitu ayahnya wanita, untuk memperhatikan kualitas calon menantunya. Laki-laki ini yang akan menjadi menantunya kualitasnya seperti apa? Bagaimana agamanya? Bagaimana akhlaknya? Ya, bagaimana pengetahuannya terhadap Al-Quran dan Sunnah? Ini penting. Li'annaha tasiru bin nikahi marquqatan. Karena seorang wanita setelah menikah, maka kedudukannya seperti hamba sahaya. Ya, pemimpinnya adalah suaminya. Maka kalau pemimpinnya baik, maka insya Allah wanita itu semakin baik. Ya. Wa mata zawwajaha min fasiq aw mubtadi' faqad jana 'alaiha wa 'ala nafsi. Kalau ada wali menikahkan putrinya dengan orang fasik ya, atau ahli bid'ah, maka sungguh dia telah merusak putrinya dan juga merusak dirinya. Ya. Ada sebagian orang tua menikahkan anaknya, motivasinya hanya tidak lebih dari sekedar harta. Ya, yang penting calon mantunya ini duitnya banyak. Yang lain-lain nggak penting. Ya, yang penting dia sudah punya rumah pribadi, punya mobil pribadi, ya, punya usaha sendiri, sudah mapan, kata orang. Meskipun akhlaknya rusak, suka minum khamr, suka judi online misalnya, suka berzina, nggak peduli walinya, yang penting dia dapat duit banyak. Maka wali yang seperti ini, dia telah merusak putrinya, bahkan merusak dirinya sendiri. Ya. Qala rajulun lil Hasan, mimman uzawwiju ibnati. Seseorang berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, kepada siapakah aku menikahkan putriku? Qala, beliau menjawab, mimman yattaqillah, kepada laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Fa innahu in ahabbaha akramaha, karena laki-laki yang bertakwa kepada Allah, ketika dia mencintai istrinya, dia akan memuliakannya. Wa in abghadaha la yadhlimaha, tapi ketika dia sedang marah kepada istrinya, dia tidak sampai mendoliminya. Ya, kan kehidupan rumah tangga tidak mungkin lurus-lurus saja, pasti ada gejolak.
Terkadang suami marah kepada istrinya, maka ketika marah sekalipun, kalau dia bertakwa kepada Allah, tidak sampai memukul istrinya, ya, apalagi sampai menzaliminya. Ini pentingnya para wali, ya, para orang tua memilih calon mantu itu yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah berikutnya adalah faslun fi adabil muasyarah, ya, pasal tentang adab-adab pergaulan antara suami dengan istri. Mudah-mudahan menjadi renungan untuk saya pribadi dan kita semuanya, dan semoga interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin semakin mendekatkan kita terhadap sunnah Nabi dan semakin memperbaiki kualitas rumah tangga kita sehingga seperti sunnah Rasulullah SAW, sehingga rumah tangga kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, kalau tidak ada langsung saya tutup. Silakan. Tadi ceritanya Imam Sa'id itu dia milih nantunya langsung tanpa konsultasi kanan kiri sebenarnya. Iya. Itu bisa. Bisa. Ya. Seorang ayah memilihkan suami untuk putrinya, ya. Kemudian menikahkannya tanpa kehadiran putrinya. Ini sah. Ya. Maka Imam Sa'id Ibnul Musayyib setelah ngajar begini, kemudian bertanya kepada murid yang tidak hadir beberapa hari. Setelah tahu alasannya bahwa istrinya meninggal, lalu ditanya, sudahkah kamu cari pengganti istrimu? Ya, dia mengatakan, mana mungkin ada yang mau menikahkan dengan orang seperti saya. Maka Imam Sa'id langsung menikahkannya dengan disaksikan beberapa orang yang masih ada di masjid. Ini sah, ya, dan boleh, apalagi dia tahu persis muridnya ini orang soleh yang ahli ibadah, ya. Kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail, ya, dia bertakwa kepada Allah. Maka Imam Sa'id ridha terhadap agamanya dan juga akhlaknya. Maka beliau pun menikahkan dengan putrinya. Ya, adapun hari ini kalau ada penghulu menikahkan, ya, kemudian setelah selesai akad nikah wanita dihadirkan, ya, itu hanya untuk keperluan administrasi saja, untuk tanda tangan, ya. Kalaupun tidak dihadirkan, tetap sah secara syariat Islam, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.